Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Video kali ini dibuat di bulan Ramadan 1445. Sekarang hari ke 16 ya, bulan Ramadan ya, 16 puasa. Dan tentu saya akan membahas pentingnya menjadi orang yang bermanfaat ya, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin akan dibahas di sini supaya bagi pelajaran buat penguasa dan pemimpin yang lain supaya tidak melakukan deviasi, penyimpangan, sehingga mengurangi kemanfaatan bagi banyak orang, apalagi dia seorang pemimpin politik yang punya anggaran, punya aparat, punya infrastruktur ya, semua bisa digerakkan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih luas ya. Tentu kita ingat ya ucapan ulama besar Imam Al-Ghazali, laisa fil imkani mimma kana, tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu akan menjadi sejarah, dan itulah yang terbaik. Takdir Allah berlaku, kita hanya bisa menerima. Dan saya akan membahas orang-orang yang perlu kita cermati, yaitu Anies Baswedan yang katanya keturunan Yaman, dan kemudian Habib Rizik Syihab yang katanya keturunan Yaman. Dan kita akan bahas juga tentang Prabowo yang katanya keturunan Tionghoa. Kita bahas juga Kiai Haji As'ad Umam yang katanya orang Yogyakarta. Dan kita bahas juga Presiden ke-7 Jokowi yang katanya keturunan Tionghoa atau orang Jawa asli. Tidak begitu terang untuk sementara ya. Kita bahas sekarang juga termasuk Deddy Mulyadi yang sedang punya power dan frontal dalam menghadapi orang lain, dan itu kita ingatkan supaya hati-hati dan tetap menegakkan keadilan. Kita mulai dari Prabowo. Tapi sebelumnya saya sebenarnya bikin video ini ya, tujuannya untuk cari uang untuk membangun masjid, namanya Masjid 6 Syuhada. Kenapa 6 Syuhada? Karena dipakai nama itu setelah dibunuhnya 6 santri Front Pembela Islam, Laskar Front Pembela Islam ya, FPI, dibunuh oleh polisi dari Polda Metro Jaya ya kan. Di zaman Kapoldanya itu Fadil Imron kalau nggak salah, dan Kodim Jayanya itu ketua Kodim Jaya siapa sih itu loh, Dudung Abdurrahman. Dua-duanya musuh dari Habib Rizik Syihab termasuk Jokowi. Tapi kemudian masjid itu berdiri di atas tanah wakaf 120 meter dan sudah tegak berdiri 2 lantai. Sudah menghabiskan dana 800 juta. Masih kurang 200 juta sampai selesai finishing touch-nya itu. Dan silahkan ya, buat orang-orang yang punya uang, yang susah untuk menghabiskan uang, kirim saja ya 200 juta ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia 1012656781, dan diinformasikan ke WA yang sedang saya pakai untuk rekaman ini, yaitu 081212006145. Jazakumullah khairan katsiran. Yang nggak punya duit banyak tetap ya, silahkan kirim infaknya, karena itu tanda orang bertakwa. Ada satu hadis ya, dari Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid
untuk Allah, lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membuatkan sebuah rumah di jannah. Hadis riwayat Muslim. Dan soal kalau nggak punya duit tetap infak, karena ciri itu orang bertakwa. Dalam surat Al-Imran begitu. Alladzina, ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah tetap berinfak, dan kemudian wal kadhiminal ghaiz, menahan marah, dan juga wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi infaknya meskipun 20.000 no problem if you want. Kalau yang punya kekayaan triliunan 200 juta itu merem aja. Tapi kalau yang nggak punya cara untuk menghabiskan infak, ya 1 miliar udah dibagi-bagi masih sisa 500 juta, kirim aja 200 juta ke masjid 6 syuhada. Dan sudah diresmikan 6 syuhada itu tahun 2023. Lantai satunya oleh kepala desa di sini, yaitu Bapak Dian, sarjana ekonomi, kadernya Prabowo. Gerindra. Sudah diresmikan ya. Tapi ini wakaf, sudah diurus surat wakafnya. Suratnya sudah diurus, sudah dapat saya suratnya dari KUA di Parung. Tanahnya tanah wakaf ya, 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta, ya, pensiunan dari Telkom, tinggalnya di Bogor sekarang. Oke, sekarang kita masuk. Jadi orang bermanfaat itu bisa ya. Kita mulai dari Prabowo. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah atau sebaik-baik orang yang terbaik ialah khairun nas, tanfa'u, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang atau menjadi orang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan Prabowo dengan powernya yang sudah bertarung 4 kali baru berhasil menjadi presiden, itu menggunakan powernya untuk ngasih makan jutaan orang. Ini luar biasa. Di dalam Al-Quran, di juz 29, di surah Al-Insan, Allah berfirman di situ, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Kami innama nut'imukum, ngasih makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan orang, masih makan kalian, gak terdetik di dalam jiwa kami jaza untuk mendapatkan balasan, atau tidak ada rasa keinginan dalam relung jiwa kami untuk mendapatkan hanya sekedar ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian liwajhillah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Itulah motivasi orang yang punya power dalam memberikan makan dalam program makan bergizi gratis, MBG. Persoalan yang tersisa adalah bagaimana koruptor-koruptor kecil itu bisa diminimalisir saat pelaksanaan. Tadinya 15.000 satu anak, kemudian tinggal 10.000, sekarang katanya mau diturunkan 8.000 per anak. Kalau memang 8.000 nanti masih dipotong lagi. Kita hindarkan ya, niatkan untuk mencari keridhaan Allah dalam program makan bergizi gratis itu. Dan kekeliruan-kekeliruan di masa lalu seperti melakukan penculikan, ya, yang kata Prabowo, semua yang saya culik sudah dilepaskan dalam keadaan hidup. Tetapi sekarang kita harus tahu, dan sudah ditulis di Tempo dan di media lain, 13 orang yang hilang di zaman penculikan itu, di zaman awal reformasi 97-98, itu 13 itu nggak kembali.
Dan orang bertanya kepada Prabowo dalam acara Kamisan di depan istana yang sampai pertemuannya sampai ke 800 berapa. Kan setiap Kamis mereka menuntut pada penguasa untuk menyelesaikan nasib ke-13 saudara kami itu kemana. Kalau memang dilepaskan, sudah dilepaskan, sekarang faktanya mereka nggak kembali ke keluarga 13 orang itu, ya kan? Terus kemana? Tunjukkan makamnya di mana supaya kita itu bisa ziarah, bisa berdoa di makam di pusara keluarga kami. Tapi 13 orang yang diduga ya diculik oleh Prabowo atau Prabowo mengetahui itu, yang sampai sekarang seperti Wiji Tukul dan lain-lain itu hilang, nggak kembali. Berarti kalau mereka dulu diculik umur 20, kalau mereka kembali sekarang sudah umur 45. Kalau mereka dulu umur 40 waktu diculik, kalau sekarang mereka kembali berarti umur 65, tapi mereka tidak kembali. Dan ini orang sejarah kemudian mengkait-kaitkannya dengan Prabowo yang saat itu menjadi Pangkostrat atau Danjen Kopassus, dan terbukti kemudian usaha yang dilakukan oleh Prabowo untuk melenyapkan lawan-lawan politik mertuanya sebagai Presiden Soeharto, itu kemudian dia dipecat oleh Dewan Kehormatan Militer, diusulkan ke Presiden dan Presiden memecat dia sebagai perwira dan dipecat ya, dari militer oleh B.J. Habibie. Surat rekomendasi pemberhentian itu ditandatangani oleh Agung Gumelar, oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan ada beberapa anggota Dewan Kehormatan Perwira itu. Itu laisa fil imkani mimma, karena tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi, dan perbaikan itu sudah diperbaiki oleh Prabowo, salah satunya dengan memberi makan bergizi gratis dengan risikonya menghabiskan anggaran mungkin sampai 400 triliun. Sekarang sudah 70 triliun, nanti akan ditambah 2025 ini 100 triliun. Jadi 170 triliun menguap ya, dalam tanda petik, tapi itu menjadi pahala bagi Prabowo Subianto, ya kan? Dengan kekuasaannya, dengan powernya, dia melakukan kekeliruan tahun 98, tapi dengan powernya sekarang dia mencoba untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah dengan mengamalkan surah Al-Insan, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'u wala syukura. Dan kita berharap Prabowo tidak melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh rejim Jokowi yang membunuh banyak orang sampai 52, kemudian memenjarakan begitu banyak orang lawan-lawan politik yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi lihat zaman Habibie, demo setiap hari, tidak satu pun yang dipenjara oleh Habibie. Presiden di demo setiap hari. Tapi ketika Jokowi rindu di demo, ketika di demo dia selalu pergi, dan dia kemudian kita tahu pendemo-pendemo itu masuk penjara dan juga dibunuh oleh aparatnya. Pendemo saat Bawaslu Mei ya, saat Tito Karnavian menjadi Kapolri, 8 orang mati menurut rilis resmi dari Gubernur Anies Baswedan ya. Dan kita lihat yang dipenjara di zaman rejim Jokowi itu luar biasa. Anton Permana masuk penjara, Gus Bahar, Habib Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab masuk penjara, Habib Bahar masuk penjara, Gus Nur masuk penjara, Bambang Tri masuk penjara, Anton Permana masuk penjara, Dr. Syahganda Nainggolan masuk penjara, dan banyak yang kita nggak tahu berapa yang di daerah-daerah yang masuk penjara, yang terluka-luka udah ratusan ya.
di zaman kepemimpinan Jokowi. Habib Rizik masuk penjara, diadang percobaan pembunuhan 7 Desember. Kemudian dibunuh pengawalnya yang menghalang-halangi pengejaran di malam Jahannam 7 Desember 2020 itu. Habib Rizik dengan perlindungan Allah dia lolos, tapi penjahat-penjahat itu membunuh 6 santri Laskar Front Pembela Islam. Meskipun 2 polisinya itu divonis lepas, diadili, tetapi jangan lupa pembunuhan itu ada persoalan besar dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dosa besar itu di akhirat. Siapa yang membunuh sampai yang melakukan kejahatan memerintahkan pengejaran di malam Jahannam tanggal 7 Desember 2020 itu? Kekuasaan disalahgunakan, ya. Kemudian dibubarkan HTI, dibubarkan FPI, Front Pembela Islam 30 Desember 2020. Terus tidak dibantu oleh kekuasaan Habib Rizik itu, waktu tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan di Arab Saudi, kecuali masuk dengan usaha sendiri dengan teman-temannya menurut Habib Rizik Syihab, tanpa bantuan pemerintahan Jokowi. Padahal dia warga negara Indonesia. Kalau dia telepon saja ke imigrasi atau ke Arab Saudi, selesai. Tapi rupanya justru dipasok informasi-informasi yang keliru ke intelijen Saudi, kira-kira begitu. Sampai pihak Arab Saudi menyadari kekeliruannya selama ini mendapat informasi yang tidak berimbang tentang Habib Rizik Syihab. Dan pembunuhan 6 orang Laskar Front Pembela Islam itu juga didiamkan, tidak dikecam oleh Presiden Jokowi, ya. Dan korupsi juga begitu. Dalam 4 tahun pemerintahannya terakhir, dari 2019 korupsinya itu menurut Indonesia Corruption Watch itu ada sekitar 270 kasus. 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh ICW, lembaga yang sama yang mengeluarkan data itu 4 tahun sebelumnya, korupsi di zaman pemerintahan Jokowi, rejim Jokowi itu meningkat 300%, 3 kali lipat, dari 271 menjadi 791. Dan Jokowi juga tidak coba untuk dengan berani memberantas korupsi itu, tidak tegas, ya. Dan kemudian kita lihat orang-orang terdekatnya terlibat dalam ekspor nikel ilegal 5,2 juta ton juga didiamkan, tidak diurus oleh pemerintah. Padahal itu kerugiannya. Padahal kalau diurus bisa, tapi masalahnya yang terlibat orang-orang terdekatnya. Menurut Faisal Basri almarhum, dan itu ada di video. Namanya nggak usah saya sebut di sini, cari saja sendiri. Orang terdekatnya. Orang terdekatnya lebih aman begitu ya. Ya, itulah ya. Jadi satu contoh sejarah politik Indonesia modern kita pernah memiliki satu pemimpin yang rejim yang jahat dan terlalu banyak melakukan deviasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan pertama-tama dalam sejarah dia membangun dinasti politik untuk keluarganya sendiri dengan segala cara, dan itulah menodai prinsip-prinsip demokrasi menurut para ahli. Dan kita lihat kekuasaan itu juga bisa dipakai dengan cara yang sangat bermanfaat ya, oleh Anies Baswedan saat dia menjadi gubernur ya. Dan dia memberikan keadilan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda
baik yang menengah ke bawah, yang kelas menengah maupun yang atas tetap diperlakukan secara adil, ya kan? Diperlakukan secara adil, termasuk juga kelompok-kelompok agama, baik Islam, Kristen, ya, Protestan, Tamil, Buddha, diperlakukan dengan cara adil sebagai seorang penguasa, sebagai seorang gubernur, dan itu tercatat dengan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Meskipun dia dikecam sebagai orang yang katanya keturunan dari Yaman, apa bedanya dengan Prabowo yang keturunan Tionghoa? Takdir Allah berlaku. Manusia tidak bisa menerima, tidak bisa memilih orang tua, tidak bisa memilih tempat dia dilahirkan, tidak bisa memilih dia dari bangsa apa. Prabowo bilang, saya lahir dari rahim seorang ibu Nasrani. Dan ibunya keturunan Tionghoa bukan, dan Nasrani. Tapi Prabowo tidak bisa memilih takdirnya. Dia menerima saja sebagai sebuah takdir ilahi. Begitu juga Anies Baswedan, dia lahir, dibesarkan di Kuningan, terus kemudian di mana? Di Jogja, sehingga dia punya kemampuan bahasa Jawa kromo inggil. Meskipun kakeknya itu memang keturunan dari Timur Tengah, apa masalahnya? Bahwa Habib Rizik itu kemudian adalah keturunan dari Rasulullah, dan kemudian orang mengecam dia sebagai Habib. Habib Rizik tidak bisa menerima bahwa dia keturunan Rasulullah, tidak bisa menolak dia ditakdirkan punya nasab seperti itu. Terus apa masalahnya? Ya, sekarang kita tidak usah mempersoalkan yang sudah menjadi takdir Allah. Yang kita persoalkan bagaimana orang itu bisa memilih jadi penguasa yang bermanfaat atau justru merugikan orang banyak dengan power yang dimilikinya. Dan saya pernah ke Jogja, ambil pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Jogja dan ketemu orang yang paling manfaat di Indonesia, yaitu seorang guru ngaji, Kiai Haji As'ad Humam, ya, penyusun buku Iqra. Dia duduk di rumahnya itu dengan kaki lurus, dan dia tidak bisa menengok kiri kanan, dan duduknya lurus, tidak bisa berjalan seperti orang normal. Waktu saya tanya kenapa kakinya kaku begini, dia bilang itu buat pelajaran buat para dokter. Jadi awalnya waktu muda dia normal, terus kemudian digips kakinya. Begitu kakinya digips tetap kaku katanya, sampai meninggalnya di usia 63 pada tahun 1996 ya. Dalam usia 63 tahun wafat hari Jumat di bulan Ramadan. Kiai As'ad Humam yang pernah berguru atau bersama-sama Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi yang menciptakan metode qiraati, dan kemudian mereka atau As'ad Humam itu terinspirasi oleh buku Iqra. Dia sederhanakan dengan cara yang lebih mudah, dan dia melahirkan buku yang kemudian dipakai oleh jutaan umat Islam di Indonesia, yaitu buku Iqra yang 6 jilid itu. Dan saya alhamdulillah pernah berbicara langsung dengan Kiai Haji As'ad Humam di Yogyakarta sekitar tahun 1993. Ya. Jadi buku Iqra itu kemudian bisa membuat orang dalam waktu 6 bulan, anak-anak SD itu bisa membaca Quran 6 bulan. Bisa membaca Quran 6 bulan. Ya.
Saya punya murid di sini, saya sebutkan namanya, bekas driver, belajar umur 53 atau 55, Iqra 1, Iqra 2, 3, 4, 5, 6, dan sekarang sudah hafal juz 30 surat kurang 7 surat. Usianya sudah 61 tahun ya. Jadi bisa Iqra untuk anak-anak umur 4 tahun sampai untuk umur 60. Itulah jasa dari Kiai Haji As'ad Humam, penyusun metode Iqra yang ada di sampul belakang buku Iqra. Jutaan orang mendapatkan manfaat dari kekuasaannya sebagai sebagai guru ngaji yang menuliskan metode membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah, yaitu buku Iqra. Jadi orang bisa bermanfaat seperti penguasa. Dan kita lihat Habib Rizik Syihab yang dengan lidahnya yang tajam itu ya, itu mencoba menggoyang kekuasaan yang kalau dinilai mulai berbuat zalim, bagaimana coba diselamatkan supaya sebagai pemimpin dia tetap berbuat adil, dan dia akan mendapatkan perlindungan pemimpin yang adil itu di hari akhirat yang penuh bahaya. Dan itulah ya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun derita ditanggung oleh Habib Rizik Syihab, tapi penguasa yang adil, pemimpin yang adil itu sangat bermanfaat ya, bagi jutaan orang dengan keputusannya, dengan tanda tangannya, karena dia punya anggaran, dia punya aparat. Dan Prabowo melakukan itu dengan makan siang atau makan bergizi gratis. Jutaan orang dia bisa beri makan. Kalau kita mungkin memberi makan 1-2 orang kiri kanan tangga, tapi Prabowo bisa memberikan makan jutaan anak-anak di seluruh Indonesia sebagai seorang pemimpin politik. Tapi Jokowi juga bisa dengan kekuasaan melakukan kerusakan ya, menyuburkan korupsi, memenjarakan orang, membangun dinasti politik, dan menumpuk kekuasaan di lingkungan keluarganya dan teman-teman dekatnya saja. Dan kemudian cawe-cawe dan menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan bansos secara tidak adil hanya untuk mendukung calon presiden tertentu saja, padahal calon presiden ada 3. Jadi kekuasaan itu adalah seperti pisau bermata 2, bisa untuk memotong dan bisa untuk menikam diri sendiri. Dan kembali lagi, yang penting sekarang bukan itu. Yang penting adalah silakan ya, sebelum berbuat yang lain, biasakanlah infak. Di dalam Al-Quran, infak itu bisa dilakukan diam-diam. Harta yang dikeluarkan itu bisa diumumkan. Walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, pada siang hari, dan mengeluarkan harta itu dengan cara diam-diam atau i'lan alaniyah, diumumkan lewat YouTube, lewat pengeras suara, lewat media-media lain, sehingga orang lain tahu dan terinspirasi dengan infak itu. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu ya mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, dan mereka nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, karena pasti infak, harta yang dikeluarkan itu di jalan Allah itu akan mendapatkan balasan berlipat ganda di sisi Allah di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
silakan transfer untuk membangun masjid di BSI 1012 6567 81 dan dikonfirmasikan ke WA kami 0812 12006145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan
dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Imam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.